bin Muhammad bin Ali Ba'alawi dari Muhajir dari Pakil Mukonda Muhammad Ali Ba'alawi memberikan ijazah supaya kamu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma 22 kali saja baca, mau tidur saja loh. Ya Nuron Nur, ya Mudabbirul Umur, balik anni habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Allah ma'in, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadar ilayya, Allah karimun minni. Ya Jalla Sayyidana Muhammadan anna khaira, ya Jalla Sayyidana Muhammadan anna wa ahlu. 22 kali. Niscaya akan dibuka hijab bertemu Nabi Muhammad. Ini enggak ada yang tanya sama saya, bagaimana caranya tahun dulu bisa ketemu Nabi Muhammad? Bagaimana saya bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad? Enggak ada. Jadi mulai 86 orang yang datang sama saya, yang ngaji sama saya, enggak pernah tanya gimana saya bisa ketemu Rasul. Entah apa yang dipikirkan. Kalau orang sudah mimpi ketemu Rasulullah SAW, niscaya diharamkan badannya masuk neraka. Diharamkan. Begitu. Ini guru saya dulu, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Mahda. Bisa. Dulu dia hadir. Saya dulu masih kecil, belum keluar kumis, masih umur 6-7 tahun. Kasyaf, semua kasyaf, lihat langit, kerajaan langit, belum keluar. Ketika keluar kumis, udah akhir balik, setiap hari, setiap detik melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Itu hadromu. Ya mana mungkin percaya orang-orang yang tidak beribadah. Maka semua menyebar di seluruh dunia ini semua untuk membawa akidah yang dibawa oleh para ahli bait ini semua untuk umat. Gitu. Semua habaib yang datang ke sini, Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, satu hari bawa 1 truk beras, bagikan keluar kampung sampai keluar kampung, bagikan semua beras. Bukan cari beras, bagi beras. Habib Idrus bin Salim Al-Jubri Palu, tengah malam bawa beras sampai nyebrang pakai perahu, pakai ini, bawa uang untuk mengajar baca la ilaha illallah, dikasih uang 1 ringgit, kemudian dikasih lagi beras. Luar biasa perjuangan mereka-mereka yang kita tidak bisa mengikuti. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tiap malam keluar jam 2 itu bawa beras, taruh di depan rumahnya orang masing-masing sampai seluruh kampung disangeng. Berapa tahun yang tidak tahu beliau memberikan beras. Begitu
meninggal baru tahu bahwa itu perbuatan Abi Bakar bin Al-Haddad. Kedua, ya Hamid Pasuruan setiap malam keluar jam 2 cari musola, cari masjid mana yang bukan wakaf. Ini berapa habisnya? Besok ditutup, besok tutup tanpa diketahui bahwa itulah perbuatan para wali-wali Allah. Bukan menikmati. Ketika itu baru mengetahui bahwa itu adalah syarat jadi wali. Itu gak perlu kamu banyak-banyak ya, pikir banyak ini itu memang bagian, tapi kalau sifat ini gak dipunyai gampang mau jadi wali. Hati bersih, sofa kolbak. Kedua, hati sakhok, pemurah, udah wali kamu sudah. Hatinya bersih sudah. Maka Nabi Musa alaihissalam ditanya, apa membuat kamu itu mendapat mujizat dari Allah Ta'ala sehingga kamu bisa menenggelamkan Fir'aun? Dijabai doamu. Ini modalnya cuma 2 saya. Hati saya bersih, nggak pernah suudon sama orang, nggak pernah cinta sama makhluk. Saya cinta sama Allah saja, sama Rasul. Hatinya bersih, sofa kolbak. Yang ketiga, hati pemurah. Maka Allah kasih semua itu. Pemurah aja, tolong bantu sudah selesai. Wali sudah. Tapi pelit. Kalah sama hati bersih, longgar saja. Di dalam kisah di Muhammad bin Amr al-Mudar, supaya mengerti, ketika semua anak-anaknya, mantunya semua, nggak ada yang nggak jadi wali kutub. Hebatnya. Nggak ada yang bantah soalnya. Tinggal anak satu perempuan. Ada perempuan, maukah kamu saya nikahi? Cantik, jamil, top, ahli ibadah. Saya terserah hati apa saja. Langsung, siapakah? Begitu didatangkan, itu sahabatnya apa? Katakan Habib, saya tak sebut namanya, umurnya 80, padahal dia masih umur 17. Cantiknya sak kumpulan syara'id. Begitu melihat itu umur 80 tinggal mati, giginya habis, langsung apa itu kok gak keliru. Langsung menangis ini, pokoknya menolak, takut walat karena apanya, diterima itu ke umur 80, giginya habis, nggak ada gigi palsu. Tapi kalau ngomong kok ada. Udah begitu, ini amal ini ya. Makanya tadi kalau kedudukan ilmu ini, masya Allah, semua itu didapatkan. Ketika langsung didapatkan umur 80 ini, nangis. Masuk. Tapi tahu, Habib yang 80 tahu, kasep. Ngerti nih anak ini pasti, lo aku bener itu. Paham. Tapi dia langsung itu pulang dulu. Langsung dimasukin kamarnya, ditanya, gimana? Kamu jangan begitu. Kalau menolak orang itu jangan begitu langsung ditinggal. Kamu ngomong, saya belum bisa. Caranya kamu harus
menolaknya dengan yang tidak mungkin bisa dilakukan. Orang dulu itu kalau nolak punya syarat gitu loh. Sepertinya Sang Kuryang itu orang dulu itu kalau apa namanya ya seperti hanya Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali memang kelihatan apakah 30 juz surat Ikhlas 3 tidak, itu gampang. Kamu di Kufah, kamu perang Badar, kamu harus bisa bunuh 4.000 orang baru kamu bisa nikahi saya, itu yang tadi diceritakan. Enak saja kamu dapat perempuan cantik. Akhirnya kamu bikin syarat aja supaya dia nolak, nggak mampu. Yang pertama syarat, aku kepingin melihat Rasulullah itu secara dohir, itu sudah masuk akal. Ini syaratnya ini. Ya biar minta syarat dohir gitu. Kemudian aku dengan umur ini kawin sama Habib ini, saya ingin tahu Habib itu matinya umur berapa. Matinya umur berapa. Ketiga, aku dapat jaminan masuk surga bersama Rasulullah. Enggak masuk akal. Akhirnya datang Habibnya, temukan sama Habib Muhammad Al-Muntar di Bampen. Ini mana saya minta ini. Apa yang pertama syarat? Syaratnya saya harus melihat, bukan mimpi, langsung saya bisa melihat Rasulullah dan bisa megang tangannya dan bisa meluk Rasulullah. Ketika langsung berhadapan, karena di kamarnya perempuannya itu, udah sekarang kamu masuk, di dalam sudah ada Rasulullah. Yang pertama tadi, ketika melihat Rasulullah langsung wujud, bukan cahaya lagi, wujud, ya kodokan, langsung gak kuat pingsan kena cahayanya itu, sampai sadar, hujan dari menangis, sampai meluk Rasulullah SAW. Bukan mimpi. Dia nangis sampai 2 jam di dalam kamar itu. Ini sama abahnya ngomong berdua, biar saja dia menikmati sama Rasulullah. Yang kedua, aku ingin melihat catatanku di Lauhul Mahfuz, apakah itu ahli surga atau neraka. Luar itu kamu lihat terbuka langit langsung, kelihatan lemari-lemarinya catatan. Uang nangis, cukup saya sudah mau jadi istri sampean, gak pakai ini saya dunia ini, karena saya sudah melihat surga itu gimana, neraka gimana, apalagi Rasulullah. Dan kurang satu, teruskan. Kurang satu, umur Habib berapa lagi? Ternyata dilihat umur Habib 80, nggak sampai 81, 80 lebih 20 hari. Jadi kurang 20 hari mati. Dilihat. Hah? Jadi saya kawin sama Habibnya 20 hari toh, karena 20 hari mau mati. Hebat. Dasar dibuka langit dengan izin Allah. Akhirnya melihat seperti itu, nggak mampu lagi kan. Sudah yang satu saja saya sudah senang. Jadi sudah di kelopak matanya tuh nggak kelihatan Habib lagi, nggak kelihatan umur 80 yang tua tadi,
yang gak ada giginya. Jadi ketika lihat Habib, lihat Rasulullah, wajahnya ketutup sama Rasulullah sudah. Begitu lihat dari samping ke Rasulullah, di rumah Rasulullah, gak lihat Habibnya lagi, yang tua ini enggak. Jadi nempel langsung sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Perasaannya sih putri yang cantik ini, Saripah ini, nempel langsung. Nggak melihat itu sudah tua. Lulu nanti dulu belum selesai. Katanya belum akad itu. Belum kawin, mau dinikahkan sama Habib Muhammad bin Ahmad Munjar itu. Belum sampai di situ lagi. Naik, dilihat lagi. Udah kamu lihat umur Habib tinggal berapa? 80, tinggal 20 hari. Nah, cepat dinikahkan saja. Dinikahkan sama apa ya? Yang penting kamu kan sudah melihat Rasulullah. Dan itu tidak hanya nanti kamu di dunia ini terus menerus, walaupun saya nggak ada, Rasulullah akan datang terus menjemputmu sampai surga. Jadi pertemuan ini bukan awal ini, terus. Akhirnya udah dikawinkan nikah. Kan kamu udah lihat umur Habib berapa? 20 hari lagi. Sekarang kamu lihat lagi. Kan tadi kan belum nikah. Kan udah nikah, kamu lihat lagi. Lihat kita berubah yang 80 tahun 20 hari. Jadi 87 tahun. Hah? Berapa berubah, Bib? Iya, kan tadi belum diterima, sekarang diterima, dimundurkan. Itulah hebatnya, sampai umur bisa dimundurkan. Jadi 87. Nanti kalau sudah enak gitu ya, saya mundur lagi. Nah, kalau begitulah, ini salah satu karomah Nabi Muhammad bin Ahmad al-Munjar dari sahabat yang umur 80 tahun. Tapi dalam satu kisah kita nggak boleh saya menyampaikannya terlalu dalam. Yang penting itu kisah bahwa wali-wali itu diberikan wewenang oleh Allah Ta'ala sampai bisa yang membuat dia senang, maka Allah akan memanjangkan juga umurnya. Seperti hanya tadi Allah memberikan jaminan kepada wali-wali tadi apa yang bisa menyenangkan kekasihnya itu. Nah, itulah amal-amal soleh berkat wa amilus solehah wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Maka dengan kita menyampaikan yang benar itu, walaupun pahit, jangan segan-segan. Gak ada api. Kita sudah dibohongi oleh keadaan dan kehidupan, dan banyak manusia tertipu. Di Al-Quran tidak ada perintah kamu memburu tiap hari, tiap malam mikir uang, itu tidak ada. Karena sudah jelas ad-dunya laibun walahun. Ad-dunya matal gurur, ad-dunya itu permainan tipuan. Nanti menyesal di mana semua modal kamu, bekal kamu tidak ada yang akhirat. Itu yang paling bahaya. Bahaya. Sedangkan kita beramal, kita nabung untuk dunia. Untuk beramal untuk dunia, untuk ini untuk dunia, ini untuk dunia. Hah? Tapi nggak ada untuk akhirat. Begitu mati, masalah besar mati. Ada orang yang betul tidak mengingat mati, ada orang yang betul mengingat mati. Yang ketiga, harus memperbanyak aksi rutibul mauti. Banyak mengingat mati, ini yang untung. Orang banyak mengingat mati pasti diberikan kehidupan yang luas. Barang siapa sekedar mengingat mati, itu pasti hidupnya juga setengah mati. Kadang ingat, kadang gak ingat sama sekali. Ini setengah mati. Yang gak ingat mati, tunggu adab Allah sudah. Utangnya di mana-mana, bingung, sedih, susah, udah kemana-mana hina, rendah, menjijikkan.
Kenapa? Orang tidak mengingat. Minimal mengingat mati. Dan mengingat mati itu masih belum banyak mengingat mati. 70 kali. Kamu satu hari ada 70 kali enggak mengingat mati? Apalagi lagi ngobrol, lagi sibuk, lagi makan enak, lagi sama teman-teman. Tidak ada. Ini aja diberitakan 70 kali. Karena malaikat Israel ini melihat wajahnya 70 kali. Ada yang mati mendadak, mati tidur, mati jalan, mati di kantor, lagi nulis plek, mati. Lagi di mobil, lagi baru nyalain, itu mati. Jangan gampang itu. Bukan bicara matinya, urusannya. Maka hisablah kamu sebelum kamu dihisab. Jangan tertipu kesenangan yang sangat sedikit ini. Jangan tertipu. Gak laku, gak masalah. Itu. Yang penting saya punya modal. Apa modal? La ilaha illallah. Itu. Modal apa? Oh, saya punya modal banyak. Pikir saya sekian, tabungan saya Fatihah 10.000, istighfar 10.000, sholawat 10.000. Ya. Yang wali kutub saja sembahyang 1000 rakaat. Yang sudah wali minimal 500 rakaat. Lah yang kita nggak jadi apa-apa ini, malas tidur, malas ibadat, malas ini. Yang dipikirkan otaknya otak udang. Apa otak udang? Duit melulu. Bangun tidur duit, jalan duit, sana duit. Maka namanya mata duitan. Mata. Apa itu? Itu orang nggak punya akal sudah. Sekali lagi saya punya murid, jangan menggantungkan orang, jangan mengharapkan orang. Harapanmu pada Allah, ya karena budu, ya karena sekali. Mohon pada Allah sampai datang keyakinan. Selesai. Gak usah ngerayu-ngerayu orang kaya, ngerayu-ngerayu, menjilat-jilat, minyak-minyak, sampai jual nama, jual agama, jual harga diri, jual kehormatan, jual tanda tangan, jual jabatan, jual, wah dijual semua, sampai Allah dijual. Mana kamu mau mulia itu? Di dunia saja sudah hina, di mana akhirat lebih hina lagi. Maka ketika dituntut Rabbana besarna wasami'na farji'na na'amal salih inna muqinun. Ya Allah, kayak gini siksa dalam kubur ini. Aku melihat, aku mendengar. Farjina, kembalikan aku ke dunia ini untuk beramal soleh, agar aku banyak sedekah, banyak berinfak, banyak mengaji, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak ini. Kosaro, rugi, tapi terlambat. Kenapa? Dia tahu orang sodako ini, oh ini surganya ini surganya ini. Kalau tahu begitu, sodako banyak. Amal jariah ini, oh ini tumbuhnya ini. Ya Allah, baliklah aku, semuanya sodako. Bukan banyak wirid dan banyak zikir, sodako. Satu kasih makan orang,
lebih baik dari 1000 rakaat kamu sembahyang. Satu bungkus nasi, keutamanya itu. Yang dikit sampai putus tulang punggungnya, ditolak kalau dia tidak mau bersedekah. Maka terus diangkat oleh Allah Ta'ala tadi dengan pengetahuan, inna mungkinun, sesungguhnya kami sudah yakin ya Allah. Nah tadi, ya seperti tadi, perempuan yang cerita 17, Masya Allah cantiknya, sudah terkenal, Yampel terkenal, minta syarat begitu sampai sanggup. Bukan minta saya berikan rumah, saya berikan apartemen, saya berikan mobil Mercy, enggak ada. Itu kan orang ahli dunia ini. Ahli dunia pasti gitu. Berikan saya rumah, ya. Berikan aku deposito, berikan aku mall. Beda kalau orang soleh itu mintanya. Bisa enggak saya ketemu Rasulullah? Wah mantap. Itu coba kamu yang belum kawin-kawin coba saat itu, insya Allah gak payu-payu. Ini syaratnya terlalu berat. Mimpi Rasulullah. Ingin lihat itu yang di luar bagaimana makamnya. Ini terus-terusan didampingi Rasulullah. Hati-hati tipuan dunia. Bagaimana mata yang celaka, mata yang selalu mandang maksiat dunia, mata yang selalu dunia, tidak akan diizinkan oleh Allah untuk memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buta bukan matanya tapi hatinya itu. Mata ini amanat. Kalau ini melihat Rasulullah, lah mata kita ini jangan mata jelalatan, mata duitan, mata itulah orang yang memandang. Yang disebutkan Allah ya Allah bin adrah min aini rahimah utawi ulama bi min amrodin sakimah. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan ini, apa yang disebut amal-amal soleh tadi adalah tiap hari, tiap detik orang muhasabah menambahkan amal-amal itu, sekecil apapun amal itu bertambah, bukan berkurang. Sekecil apapun kita mau bertambah, ya. Jangan kita tetap. Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila hari ini kita berkurang dibandingkan hari kemarin, maka itu kerugian umat, kebodohan, kerugian. Apabila hari ini sama dengan kemarin, itu kebodohan umatku. Yang ketiga, apabila hari ini lebih baik dari kemarin, itulah umatku. Bertambah apapun, bertambah kebaikan, itulah tambahnya nikmat, tambahnya kekuasaan, tambahnya keluasan, tambahnya rezeki, tambahnya apa-apa, semuanya niscaya. Bertambahnya umur, bertambahnya juga ilmu dan amal. Bukan bertambahnya umur, makin goblok, makin bodoh, dan makin terus nuruti hawa nafsu terus, sehingga dia menghalalkan segala cara. Itulah orang-orang yang disebut jahil, bodoh, pasti musibah. Gak ada orang yang bodoh itu sukses, gak ada, pasti musibah karena kebodohan itu. Ya mudah-mudahan itu saja gunanya kita belajar taklim ini. Apa yang tidak bisa diketahui, yang bisa harus dengan benar-benar perbaiki sholat kita, niscaya akan diperbaiki rezeki kita. Ya, ini saya lihat itu ada sholat tapi ngantuk-ngantuk, sholat asal sholat, ngawur itu. Nanti baca sholawatnya kenceng, tapi sholawat cuma nina, sholat
Tapi sholat walaupun dekat maghrib pelan, dirasain bacaannya, tadabbur. Artinya apa? Maknanya apa? Al-Fatihah apa? Kulhu apa? Kuliah apa? Pelan, bacanya pelan, dirasakan. Alhamdulillah, Rahman. Suratnya nggak usah panjang-panjang, pendek, dirasakan sampai bisa nangis. Ya, nunduk, kemudian rukuk, pelan. Ini kalau rukuknya Allah Akbar, duk, itu mau jungkir balik. Rukuk, tumanina, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, pelan. Yang nggak bisa berdiri sambil duduk, pelan. Kan ada nggak duduk saja gini, ini enggak, karena dia duduk sembahyangnya begini, nanti sujudnya dongkir, terlalu gini. Harus sembahyang duduk boleh, yang tua-tua ini, yang muda juga boleh. Sholat mah duduk itu boleh kalau lumpuh. Kemudian baca subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali, ditambahi sunnah Rasul, ditambah lagi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Itu minimal satu sholat 5 menit. Ini sholat setengah menit, salam. Loh, salam siapa? Ini kantor yang cepet-cepet. Jangan begitu, mentang-mentang suaramu bisa cepat dalam arti, ya, kamu cepat, dosa itu, tak boleh. Walaupun kita bisa, benar bisa, tapi bukan tidak boleh, harus tumanina. Itu kalau tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, disebut sholatnya pencuri, kata Nabi Muhammad SAW. Ini nomor 1 sholat. Kalau mau benar hidup kita, mau sukses dunia akhirat, kita mau jadi orang baik, sholatmu dibenerin. Bukan sholat sunnahnya, sholat wajib. Dirasain sujud, ada yang namain rukuknya. Bahkan Rasulullah itu menamakan sujudnya. Kalau kamu di Mekah ada yang rukuk itu 15 menit, rukuk tok. Jadi sampai sih ngemburi ki, apa gak lali sampai noleh gini. 15 menit. Nah kan dibikin mati. Karena bulan puasa Masjidil Haram, sujudnya ada sampai 1 jam, setengah jam. Baca apa saja. Yang seluruh kalimatnya tasbih, subhanallah khalqi, subhanallah wa nafsi, semua yang sifatnya tasbih sujud lama. Kita enggak baru baca subhanallah alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan itu semuanya, ya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, berarti memperbaiki rezekinya, memperbaiki ekonominya. Ya. Tanda-tanda orang khusyuk di luar sholat atau dalam pekerjaannya tergantung pada sholatnya. Sholat khusyuk, semua amalnya khusyuk. Itu kuncinya. Cari sholat yang khusyuk, bukan sholat yang biar-biar. Sembahyang biar mesti biar, urusannya biar semuanya itu. Dirasain betul sholat itu. Ini wasiat tapi sholat tanggul. Perbaiki sholatmu, niscaya kamu akan dijamin surgamu. Perbaiki, solehlah jadi anak soleh kedua orang tuamu, niscaya sukses duniamu. Udah taat sama Allah,
taat sama orang tua, sudah selesai, jamin surga sudah. Mudah-mudahan itu semua diamalkan ya. Jadi untuk menambahkan amal soleh, satu biji sawi dihitung oleh Allah Ta'ala. Kalau kita punya nabua 400, pasti petang ngatus itu gak garuh. Salah situ nyolong apa garuh. Tapi kalau Allah kasih satu manusia dijadikan, ada 70.000 malaikat yang ngawasi kamu. Minimal 70 malaikat yang ngawasi kamu. Laporan sama malaikat roh batin. Gak pernah salah. Dan laporan akan ada nanti di hadapan Allah. Baru kamu menyesal, malu sama Allah Ta'ala. Tapi terlambat. Maka sekarang cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Mumpung dalam kondisi seperti ini, ya, ini ujian bagi orang beriman, ya, balak bagi orang kafir itu. Ujian bagi orang beriman supaya banyak di rumah, supaya banyak zikir, supaya banyak doa, supaya banyak menghitung amal kita, dosa apa yang kita lakukan. Orang yang celaka itu lupa dosanya, sehingga tambah kelupusan, tambah keluyuran gitu. Baru nanti diisolasi betul 14 hari kamu, baru stres tambah mati. Dibilangi kamu itu kalau nggak penting, nggak keluar, selamat di rumah. Kalau nggak penting, kalau urgent baru kita keluar. Kalau nggak keluar, ngapain keluar itu? Bahkan saya diundang berapa saja saya nggak pernah datang. Ya, hidup itu dihargai. Sehat itu nomor 1, kaya nomor 100. Yang penting sehat, ya, makan masih enak. Gitu, tidur enak, sholat enak, ibadah enak, ngaji enak, alhamdulillah. Itu orang bersyukur itu baru ditambahin nikmat. Jadi orang kaya kok bingung, jadi orang والمسلمين أجمعين
السابق